Shalom, jemaat Lahar Telebar yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat-Mu. Waktu yang boleh kami miliki saat ini, yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami mau pakai untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami semua untuk merenungkan, memahami maksud firman Tuhan. Tuntun kami dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Markus pasal 11, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Markus pasal 11, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Amin. Shalom. Sudahkah kita berdoa hari ini? Sudahkah saudara-saudara menyisihkan, menyempatkan, atau meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan? Ada satu kata yang sering saya dengar terkait doa. Setiap perkataan adalah doa. Benarkah itu, saudaraku? Setiap perkataan adalah doa. Apa arti doa sesungguhnya? Mengapa kita harus berdoa? Doa, kalau kita cari asal-usulnya dalam bahasa Arab, doa, meminta, bermohon, mengharapkan sesuatu dari Allah. Gereja Toraja mengatakan doa itu menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Dalam doa ada peran iman sebagai hubungan kita dengan Allah. Namun sudahkah kita meyakini hal itu? Sudahkah kita melakukan itu dalam kehidupan kita? Sudahkah doa menjadi hubungan yang erat dengan Allah? Sudahkah kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan? Tahukah saudara mengapa kira-kira Yesus marah dalam bacaan kita? Ketika ia datang, dia memporak-porandakan, dia membalikkan meja penukar uang, meja-meja pedagang merpati. Dan mengapa ia menyebut orang-orang itu menjadi penyamun, menjadi sarang penyamun. Penyamun kalau kita lihat adalah perampok, orang yang mengambil hak orang lain. Itulah yang dilakukan para imam. Itulah yang dilakukan para pedagang pada saat itu. Dengan alasan bahwa uang untuk kaisar atau uang-uang yang lain itu tidak layak masuk bait Allah, mereka membuat meja penukar uang khusus untuk uang yang bisa dipersembahkan dalam bait Allah. Para pedagang merpati, para pedagang hewan-hewan yang mau disembeli, menjual dagangannya. Jika nanti ada orang yang membawa ternak, hewan untuk dipersembahkan, kemudian ada cacatnya, bisa ditukar atau dibeli baru. Demi kepentingan meraup untung dari persembahan yang seharusnya untuk Tuhan. Siapakah kita menentukan apa yang mau dipersembahkan bagi Tuhan? Kelayakan untuk hadir di hadirat-Nya.
untuk bicara tentang kelayakan, setiap kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Yakobus pasal 5. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Marilah mengaku dosamu. Bukankah itu doa yang sesungguhnya? Tempat kita berkomunikasi dengan Allah mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Dalam ketidaklayakan kita, kita dibenarkan. Melalui darah Yesus, kita diselamatkan. Kita dilayakkan untuk berjumpa dengannya. Melalui perantaran Kristus yang juru selamat kita. Namun sudahkah itu menjadi amin dalam kehidupan kita? Sudah kita mengaminkan bahwa kita dapat berkomunikasi dengan Allah untuk membangun relasi yang erat dengannya dalam kehidupan kita hari lepas hari? Ataukah kita hanya menjadikan doa sebagai media meminta kepada Allah, menuntut kepada Allah atas segala apa yang kita punya rasa egois, rasa tidak cukupan? Benarkah bahwa apa yang kau miliki saat ini yang Tuhan berikan hari lepas hari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanmu? Saya yakin dan percaya bahwa dalam pengelolaan yang baik, dalam kesadaran yang benar, apa yang kau miliki saat ini pasti cukup untuk menjalani harimu. Tuhan melimpahkan segala berkat bagimu. Jika tadi di awal saya katakan jika setiap perkataan adalah doa, benarkah itu? Bukankah dalam setiap hari lepas hari, ada saja di antara kita yang melontarkan kata-kata kasar, baik kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita, kepada sesama kita. Dan jika setiap perkataan adalah doa, bukankah setiap lontaran kata-kata kasar itu nggak mengatakan juga doa? Oleh karena itu saudaraku, saya mau katakan, bukan setiap perkataan itu doa, melainkan setiap pujianlah doa. Setiap syukurlah doa. Setiap kerinduan itulah doa. Ketika engkau mau datang ke hadiratnya, membangun hubungan dengannya, melalui setiap pengharapanmu, melalui setiap syukurmu, melalui setiap pengakuan dosamu akan kesalahanmu, itulah doa. Doa bukan bicara tentang engkau mendoakan dirimu. Doa juga mau bicara tentang engkau mendoakan sesamamu. Oleh karena itu dikatakan rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Bukan hanya untuk sesama orang Kristen kita mendoakan. Kita juga mendoakan sesama kita di luar sana. Mendoakan mereka yang belum percaya. Mendoakan mereka yang teraniaya. Mendoakan pemimpin kita. Mendoakan masyarakat. Dan mendoakan sesama-sesama kita. Dan ada satu lagi, mendoakan musuhmu. Terpujilah Tuhan. Amin.